Jika pasal PKWT tidak disebutkan mengenai kompensasi di dalam PKB yang masih berlaku, bagaimana jika seorang karyawan PKWT yang dimulai Maret 2021 dan habis kontraknya bulan Maret 2022, apakah berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai UU CK? Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan mengenai kompensasi PKWT ini, Pak. Kompensasi PKWT memang baru muncul pertama kali di UU CK dan kita perlu garis bawahi. Yang pertama, berlakunya diperhitungkan sejak November 2020, yaitu sejak diundangkannya UU CK, Undang-Undang 11 tahun 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kompensasi PKWT, klausa mengenai kompensasi PKWT merupakan sebuah klausa wajib yang ada dan sudah tertulis di dalam undang-undangnya, maka disebutkan atau tidak disebutkan dalam PKB, PP atau perjanjian kerja, demi hukum kewajiban pembayaran kompensasi tetap harus dijalankan. Ya, itu yang nomor 2 dan ini penting. Sehingga dari pertanyaan ini kita sudah bisa langsung menjawab. Si karyawan ini di hire atau mulai bekerja sebagai karyawan PKWT sejak Maret 2021, ya kan? Nah, pada saat itu UCK sudah mulai berjalan karena diperhitungkan ya kompensasi ini sejak November 2020 saat diundangkannya Undang-Undang 11 tahun 2020. Berarti kalau Maret 2021 dia mulai bekerja PKWT, kemudian di dalam perjanjian kerjanya maupun dalam PKB-nya di perusahaan si karyawan tersebut tidak disebutkan mengenai kompensasi PKWT, apakah kompensasi PKWT menjadi tidak berlaku? Enggak, tetap berlaku ya. Jadi tetap berlaku aturan mengenai kompensasinya karena aturan tersebut dalilnya, dasarnya adalah undang-undang ya. Jadi nggak perlu dicatatkan di dalam, nggak perlu dituliskan di dalam perjanjian kerja, itu sudah demi hukum berlaku. Sehingga pada saat habis kontrak si karyawan PKWT tersebut dalam pertanyaan ini itu habisnya bulan Maret 2022, berarti 1 tahun, maka si karyawan punya hak ya, sekali lagi karyawan punya hak untuk mendapatkan uang kompensasi PKWT. Nilainya berapa? Pas 1 bulan upah. Oke, jadi ngikutin kembali lagi bahwa undang-undang adalah hukum tertinggi ya. Ya, jadi tidak disebutkan pun itu sudah berlaku. Nah, ini beda kalau misalkan ada klausa di dalam undang-undang tertulis misalkan ini ada menarik. Tidak berlaku surut. Ada yang menarik nih. Kan ini tadi kita bahas tentang aturannya ada dalam undang-undang, meskipun tidak disebutkan di dalam PKB itu tetap berlaku. Karena di dalam undang-undangnya di klausa tentang kompensasi PKWT di Undang-Undang Cipta Kerja, di sana udah ada kata-kata wajib dan tidak ada mempersyaratkan harus dimunculkan dalam perjanjian kerja atau PKB atau PP. Tapi ada klausa lain di dalam undang-undang, baik Undang-Undang 13 maupun UU CK. Kita ambil contoh. Di UU CK itu di bagian pasal tentang PHK ada satu klausa yang berbunyi dan alasan-alasan PHK lainnya yang disebutkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Terus bla 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 bla. Nah, kalimat itu alasan PHK lainnya, ceritanya di klausa itu menyebutkan bahwa ada jenis-jenis PHK lain selain yang disebutkan dalam UU CK, yaitu apa? Alasan-alasan PHK lainnya, berarti di luar itu boleh bikin yang lain. Tapi nggak berhenti titik. Yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Berarti ada syaratnya. Dituliskan. Harus dituliskan di dalam PK, PP atau PKB, baru boleh dijalankan. Ketika itu tidak ada. Kalau nggak dituliskan di 3 dokumen itu, alternatif dari 3 dokumen itu, maka nggak bisa dijalankan. Oke. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang jenis PHK yang lainnya, yang sebelumnya tadi kata-kata lainnya tadi di atasnya, yang kalau UJK itu kita sekarang punya 27 jenis PHK loh Pak Yunus. 27 jenis PHK itu tidak disebutkan pun di dalam PK, PP atau PKB, maka itu sudah demi hukum berlaku. Jadi normatif karena sudah tertulis dalam undang-undang ya, kecuali yang tadi pelanggaran yang tidak hal lain yang dicantumkan dalam. Nah, itu artinya klausa itu memberi syarat bahwa kalimat sebelumnya boleh dijalankan dengan syarat, dengan catatan
harus dicantumkan dulu. Oke. Itu dalam PKPP atau PKB. Oke, jelas ya Pak Denny. Jadi saya sengaja berikan contoh tadi ini supaya kita bisa tahu membedakan mana klausa-klausa yang tanpa disebutkan dalam PKPP atau PKB sudah berlaku dan mana klausa-klausa undang-undang yang ada kewajiban harus muncul dulu. Oke, jadi artinya adalah harus dipahami dulu ya. Betul. Oke.